Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarin Mbak. Sabar. Arep takon Mbak. Apa itu? Iki mau kemari harus antri ya Mbak ya? Oh iya. Rame kali di luar Mbak. Oke, nunggu. Banyak yang menunggu. Jadi itu semua pasien Mbak ya? Pasien Mbah kabeh. Oh. Jadi apa? Ngarep sampean perlu. Iya, segini Mbak, saya ingin silaturahmi yang pertama. Ya. Yang kedua ini saya ingin minta tolong Mbak. Apa itu? Tapi sebelum itu saya ingin tanya-tanya dulu, boleh Mbak? Boleh. Boleh Mbak ya? Boleh kita tanya. Kemarin itu kalau kita nunggu tiket antrian itu sama kayak tiket antrian itu Mbak, harus bayar 150.000 Mbak. Itu wajib itu Mbak ya? Itu memang wajib. Wajib Mbak ya? Wajib bayar. Wajib bayar. Dan kalau misalnya kita udah bayar 150.000, itu apakah dengan penyelesaian langsung atau hanya konsultasi aja Pak? 150.000 itu hanya konsultasi. Konsultasi. Jadi Ya. kalau ingin menyelesaikan masalah ataupun minta tolong masalah itu lain lagi maharnya. Lain mahal. Oh, lain maharnya. Jadi kalau misalnya Mbak, saya ingin minta tolong ini tentang sesuatu hal, itu maharnya apakah ada patokan apa melihat dulu dengan keadaan apa yang harus ditolong gitu? Itu tidak berdasarkan patokan. Kita tengok dulu apakah itu masalahnya mudah atau enggak. Oh, jadi tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Kalau masalahnya berat berarti harus Maharnya pun berat. agak berat gitu. Nah gini Mbak, kalau misalnya Mbak, saya ingin menyelesaikan sesuatu masalah ini dan saya ingin kepastian selesai, gimana Mbak? So, Pasti selesai. pasti selesai asal mampu membayar maharnya. Oh, jadi semua masalah pasti bisa diselesaikan ya? Bisa diselesaikan asal. Gitu Mbak. Nah ini Mbak saya mau tanya, Mbak udah lama ya jadi spiritual Mbak ya? Kira-kira yus puluhan tahun. Puluhan tahun. Mbak dari spiritual. Oh. Jadi itu Mbak pertama kali Mbak mendapatkan ini gimana caranya? Oh, Mbak susah kali ya mendapatkan kayak gini. Gimana mendapatkannya? Susah. Ada Kita puasa. harus berpuasa, kita harus bersemedi. Semedi. Ya, kita harus ya semua lah yang kita jalan kita harus menelusuri di mana tempat-tempat yang begitu apa yang begitu menyeramkan lah. Menyeramkan Mbak. Ya, Oh. di situ banyak pengunjungnya yang disitulah kita harus bersemedi. Jadi kalau misalnya semedi yang Mbak lakukan itu apakah itu melalui panduan guru atau dari bisikan-bisikan goib Mbak? Kalau Mbak dari bisikan goib untuk mencari sesuatu tidak melalui guru. Mbak belajar melalui goib yang membisikin Mbak. Nah itu di sini kau harus misalnya Mbak harus pergi ke suatu tempat, nanti Mbak dapat bisikan. Nah disitulah Mbak baru datangi tempat yang bisikan tadi. Jadi ketika Mbak mencoba untuk mendapatkan sesuatu hajat itu harus Mbak itu menunggu bisikan itu atau bisikan itu datang sendiri? Bisikan itu yang jelas datang membisiki Mbak datangnya sendiri. Oh, nah itu Mbak saya mau tanya nih Mbak. Itu kan di luar itu banyak itu Mbak ya? Ya, banyak pasien itu. Dan itu masing-masing itu bisa minta apa aja itu Mbak? Banyak ini Mas ya. Ada yang minta pengasih, ya kan? Ada yang minta ya disegani, ada yang minta kekebalan juga. Kekebalan juga. Ya. Oh, kalau pesugihan ada juga Mbak? Pesugihan Mbak tidak menurunkan pada semua untuk pasien. Oh, jadi untuk siapa Pak? Iya,
untuk siapapun Mbak tidak turunkan untuk Lah kenapa gitu Mbak? Kan orang sekarang udah banyak Iya, betul. Masih penyakit Mbak. Orang banyak kena PHK. Jadi kalau misalnya minta pesugihan supaya berubah total itu masalahnya itu masa nggak bisa? itu enggak saya kasih. Kalau mau hidup sugih, untuk persugihan mau untuk persugihan itu tentu mau ingin hidup senang kan? Itu harus berusaha, harus bekerja keras itu baru. Kalau untuk untuk jaga-jaga diri, misalnya minta ilmu kebal, atau ilmu pengasih, atau ilmu disegani, itu Mbak bisa ngasihkan. Bisa ngasihkan. Ya, kalau untuk satu itu ilmu untuk apa tadi yang Mas bilang? Iya, pesugihan. Pesugihan Mbak tidak akan menemukan. Untuk pasien yang manapun. Kenapa itu Mbak? Karena kan orang banyak kesusahan saya. Ya, memang tahu bahwa banyak kesusahan. Kalau mau hidup senang, ya itu yang Mbak bilang tadi. Usaha, kerja keras itu. Jadi kalau udah usaha kerja keras, ngapain lagi ada yang dinamakan pesugihan Mbak? Ya itu pesugihan kan hanya menyesatkan diri. Menyesatkan diri Mbak. Menyesatkan diri. Itu hidup dia mau enak, mau hidup mewah, berlima harta, tapi tidak mau kerja keras. Sama aja Mbak ya. Oh jadi dia harus berusaha baru mendapatkan apa yang diajarkan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya masalah orang tidak suka gitu, udah gitu minta tolong Pak, tolong santetkan itu biar dia kapok, biar dia terbalaskan dendamnya, itu gimana Mbak? Mbak tidak mau. Enggak mau menerima juga? Mbak tidak mau menyantet walaupun itu Mbak mau dibayar berapa. Oh gitu. Karena itu mudah melanggar sumpah Mbak. Oh gitu Mbak. Jadi macam-macam emas begitu banyak lebar Mas Karyo. Betul tujuan Mas Karyo ini apa Mbak? Ya tujuan saya ingin membenarkan santet Mbak, tapi Mbak bukan tukang santet ya, kayak mana lagi Mbak? Mbak memang tidak mau yang kerjaan tukang santet itu sangat Mbak dari dulu tidak mau. Iya ya Mbak. Tapi kalau bisa dibayar Mbak gimana Mbak? Mbak mau dibayar berapapun kalau suruh menyantet orang Mbak tetap tidak mau. Tidak mau ya Mbak ya. Ya. Gitu Mbak. Tapi mungkin pasien Mbak atau Mas Karyo sini mau minta pengasihan, imbalan, atau yang lain lagi. Selain menyantet atau pesugihan, mungkin Mbak masih bisa ngabulkan. Oh, jadi soal pesugihan, soal santet menyantet Mbak nggak mau ya? Nggak mau. Oh, karena itu memang nggak. Sumpah Mbak dulu. Oh, sumpah Mbak. Jadi kalau orang misalnya ada orang cewek ini Mbak ya, minta tolong kemari, Mbak, aku minta tolong Mbak, saya sudah disakiti sama itu cowok sudah menyakiti saya dan sudah banyak membuat saya rugi, ataupun sudah diambil perawannya, ditokoi duitnya, terus dia ingin balas dendam. Itu gimana pendapat Mbak? Ya kalau Mbak itu kalau dia mau membalas dendam, ya Mbak pun dia silakan balas dendam sendiri, cuman jangan melalui Mbak. Oh, silakan cari orang lain Mbak. Cari orang lain. Bukan sama Mbak ya. Oh ya gitu Mbak. Kiranya tadi saya datang kemari ini yang memang terutama itu saya ingin silaturahmi Mbak. Saya ingat perawatan Mbak ini macam santet, macam pesugihan. Ternyata enggak Mbak ya. Enggak. Berarti orang yang kemari itu setiap bayar 150.000 silakan konsultasi. Itu hanya untuk konsultasi. Oh, jadi konsultasi itu ada batas waktunya Pak? Ada. Berapa? Batasnya kalau kita konsultasi itu Mbak biasa cuma untuk mengasih saran. Untuk satu pasien hanya 15 menit. 15 menit Pak? Ya, sudah semua habis. Saran-saran Mbak kasihkan sama dia. Oh, ya udah kalau gitu ini kan belum 15 menit Pak ya. Iya. Jadi saya boleh tanya-tanya Pak ya. Boleh. Sebenarnya gini Pak, saya itu sakit hati sama orang Mbak. Cuman saya pingin dia itu kapok gitu Mbak. Pingin rasanya balas dendam dengan dia itu gimana menurut Mbak? Iya, gini Mbak mau tanya dulu. Itu Mas Karyo? Iya. Pernah sakit hati? Iya. Saya tanya ke Mas Karyo. Iya. Apa sebabnya bikin Mas Karyo sakit hati? Mungkin ada sebab? Biasalah Mbak. Ya namanya pun manusiawi Mbak. Oh, jadi ya saya harus nggak ikhlas ketika dia udah menipu saya banyak-banyak Mbak.
Ya. Jadi gini Mbak, saya mau tanya Mbak, itu mengisi data-data di depan itu kan tadi mau mengambil antrian ya Mbak ya, itu harus mengisi nama lengkap ya Mbak ya? Ya, nama lengkap. Pantes Mbak tahu nama saya. Iya tahu, kita semua tahu. Semua tahu Mbak ya? Saya pun heran kok bisa tahu nama saya. Saya tahu bukan dari data formulir Mas Karyo. Jadi saya melalui lain yang bukan dari data formulir pasien saya. Mas Karyo ini datang ini bukan sebagai pasien saya. Jadi sebagai apa Pak? Mungkin sebagai tamu saya. Wah kok tahu gimana Pak? Saya kan datang kemari itu minta tolong. Saya tahu itu hanya Mas Karyo untuk menguji saya. Saya tahu Pak. Enggak ada Mbak ini. Mas Karyo itu guru. Saya tahu semua dari apa sih? Nggak tahu dari mana? Dari kawan saya, Mas Karyo sudah terkenal. Jadi saya tidak menganggap Mas Karyo ini sebagai pasien saya. Wah. Ini sebagai tamu saya, cuman saya hargai. Iya cuman yakinin Mbak. Cuman yang saya tidak mau Ya kenapa? jangan parah-parah loh Mbak. Saya terkejut. Saya Mas Karyo itu hanya menguji saya. Enggak ada menguji Mbak. Saya ini datang kemari Mbak. Ya memang terutama silaturahmi Mbak. Yang kedua Mbak, kalau memang saya ini kedatangan saya ini Mbak sudah merasakan, Mbak sudah mengetahui ya, dan Mbak memang bukan dukun pesugihan, bukan dukun santet, berarti saya salah alamat. Mbak jangan marah-marah. Saya marah bukan karena apa. Saya marah seperti Mas Karyo ini mau mencoba saya. Enggak ada. Kalau saya rasakan ilmu yang Mas Karyo sama saya belum ada apa-apanya. Enggak ada Mbak, karena gini Mbak, saya itu hanya ingin menguji kekuatan orang-orang dukun-dukun yang mempunyai ilmu santet Mbak. Kalau Mbak nggak punya ilmu santet, yang ngapain saya menguji, kita setuburan. Ya, saya memang nggak punya ilmu santet. Nah, jadi yang ngapain saya ini karena saya tujuan saya Mbak. Mbak udah tahu nih siapa saya? Saya udah tahu. Mbak taunya dari mana sih? Semua saya tahu. Dari mana? Dari kawan saya, dari internet. Nah. Oh berarti Mbak tukang internet juga ya? Iya. Wah ini Mbak ini korban YouTube ini Mbak ini. Saya tidak tukang internet. Jangan-jangan nanti Mbak ini mengelabui saya? Enggak. Tidak. Tidak, memang tahu. Iya, saya tahu di situ semua Mas Karyo. Ya. Makanya Mbak merasa ini sedikit banyaknya terhina. Yo cuma terhina. Karena terhina Mas Karyo banyak kali pertanyaan yang ini, yang itu semua segala pertanyaan ditanya yang apa yang jadi seakan-akan Mas Karyo itu mau mencoba saya. Tidak dong Mbak. Jadi ceritanya ini Mbak, saya datang kemari itu bukan untuk mencoba Mbak. Mbak itu yang sabar. Mbak itu udah tua, jangan marah-marah nanti cepat tua tambah sakit. Kalau Mbah memang menjalankan keilmuan Mbah di jalan yang diridhoi Allah, maka coba untuk menyabarkan diri. Ya, memang itu memang betul. Tapi yang saya tidak terimanya ada satu memang. Mau kenapa? Mas Karyo banyak kali pertanyaan yang minta ilmu misalnya. Padahal Mas Karyo sendiri udah bisa menanganinya. Ya bukan gitu Mbak, kan saya sudah bilang tadi, kalau saya melawan Mbah sedangkan Mbah tidak pernah berlaku kejahatan, berarti saya punya salah besar. Betul. Jadi saya tidak mau melawan orang-orang yang sudah berlaku di jalan yang benar. Jadi maksud Mas Karyo itu bisa memberikan pertanyaan yang banyak itu apa maksudnya? Ya, ingin menguji. Masa nggak tahu Mbak? Menguji mengetahui apakah Mbak ini benar-benar udah benar atau masih memanfaatkan keilmuan untuk membunuh orang lain tanpa sebab. Gitu Mbak. Oh iya. Kalau Mbak nggak pernah nyantet, ya gimana saya ingin melawan? Itu yang maksud Mas Karyo. Iya Mbak. Mbak yang batin aja. Iya, Mbak emosi tadi kan. Iya, makanya itu Mbak jangan marah-marah. Seakan-akan Mas Karyo ini menguji saya. Enggak toh Mbak. Mbak ini kok ujung-ujungnya mau marah wae. Jadi Mbak udah lihat saya di internet. Sudah di internet ini. Jadi makanya Mbak tahu Mas Karyo. oh, jadi saya terkenal nih Mbak ya. Benar.
Mbak ini ada aja. Ini kira-kira Mbak, apa pendapat Mbak tentang saya itu gimana? Iya, mendapat Mbak, Mama. Ya. Ya, teruskanlah yang Mama Skaryo punya untuk memberikan kepada murid Mama Skaryo kebaikan, semua ya. Pokoknya segala perbuatan kebaikan lah harus diturunkan kepada murid Mama Skaryo yang lebih banyak. Amin, insya Allah Mbak. Yang pentingnya saya juga berharap sama Mbak. Mbak kan udah tahu tuh ya, saya sering warnet di internet ya, dan saya sering mendatangi silaturahmi para dukun-dukun. Jadi kalau misalnya Mbak sudah mengetahui dan saat ini saya sudah berada di tempat lokasi Mbak, tempat praktek Mbak, ya berarti Mbak sudah ada ikatan batin dengan saya. Nah, kalau misalnya Mbak berlaku salah jalan, berarti Mbak harus berhadapan dengan saya. Iya, Mbak percaya. Gitu Mbak. Oke Mbak. Ya, saya berharap sama Mbak karena Mbak yang memang baik dalam menjalani ilmunya, membawa keilmuan ke jalan yang diridhoi Allah. Iya. Berarti saya tidak punya hak untuk melawan Mbak. Saya tidak punya apapun yang dikatakan ingin menghancurkan atau segala macam menarik itu nggak ada, karena ini bukan jalur saya. Jadi jalur saya ketika ada yang lebih tua kita wajib menghormati, kan gitu. Jadi saya berharap sama Mbak, silaturahmi ini anggaplah suatu ikatan persaudaraan. Dan Mbak jangan biasakan marah-marah. Iya, nanti cepet tua. Iya, maaf. Itu aku emosi tadi karena Mama sekali itu mencecar semua pertanyaan. Padahal dari awal masuk tadi Mas Mbak udah tahu. Iya, Mas Karyo. Apa yang Mbak sengaja membiarkan? Apa maksudnya Mama Karyo datang kemari kan? Wah, ternyata ya kalau gini saya pun lebih lega, Mbak ya, lebih lega. Ternyata tidak semua orang berpakaian hitam itu salah jalan. Terkadang ada yang luar hitam, dalamnya putih. Betul. Sama seperti buah manggis. Betul, Mas. Iya, di luar hitam, ya, di dalamnya putih. Tapi saya berharap ini Mbak bukan hanya bukan hanya omongan doang Mbak ya. Iya. Ini udah menjadi ikatan. Jika suatu hari Mbak saya lihat sudah salah jalan, wajib saya untuk memberi pesan dan kritik saran. Oke Mbak? Oke. Siap Mbak? Siap Mama Karyo. Kalau gitu jangan marah-marah. Saya kira Mbak tadi gak kenal. Saya kira tadi mengisi data kan. Wah ini isi data-datanya Mas. Nama aslinya saya tulis Mas Karyo. Sampai sini kok Mas Karyo kok tahu dalam hati Saya Mas Karyo tadi masuk pertama saya tidak tahu, cuman saya biarkan dulu. Apa masuk Mas Karyo? Ya itu apa keperluannya lain, tak apa itu yang akan Mbak tadi emosi sedikit. Mas Karyo mau pertanyakan secara pertanyaan terus yang santai, yang ilmu pesugihan yang macam. Seakan-akan Mas Karyo memuji Mbak. Iya, sebenarnya kalau mungkin Mbak nanti memang mempunyai keilmuan yang dibuat untuk mencelakakan orang lain, berarti saya sebagai sesama manusia berhak menegur. Itu loh Mbak. Karena Mbak mungkin sering lihat YouTube saya ya. Betul, makanya saya mengenal Mas Karyo. Makanya saya pun di sini Mbak. Itu saya tahu dari orang-orang, katanya si Mbak ini katanya dukun sakti. Katanya masalah penyakit itu bisa cepat sembuh. Udah gitu masalah-masalah terkilir gampang disembuhkan. Itu sebenarnya gimana sih Mbak cara-cara? Saya kalau masalah penyakit, ya, mungkin saya memberikan obat atau ramuan aja kepada atau mantra yang saya punya. Iya. Setelah itu saya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Dan kalau Allah mengizinkan, penyakit itu akan sembuh. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Mbak, mudah-mudahan ini tetap Mbak jalankan ke jalan yang diridhoi Allah. Iya, mudah-mudahan insya Allah Mas Karyo.
Sehat Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua jangan gerakkan lagi. Saya itu kemarin itu silaturahmi merapatkan. Mbah lebih tua saya aja ini. Kalau Mbah tidak menyalahkan ilmunya, maka saya tidak akan pernah ataupun tidak boleh memberi teguran sementara yang kita tegur itu belum salah. Gitu Mbah. Oke Mbah, kalau gitu Mbah ya saya mohon maaf nih Mbah. Iya. Kalau misalnya Mbah nanti tersinggung ya saya mohon maaf. Cuman ya intinya suatu kehormatan bagi saya sudah bertemu dengan Mbah. Semoga ini menjadi ikatan silaturahmi Mbah. Iya, Mbah pun merasa terhormat didatangi dukun Mamas Karyo. Wah dukun, saya bukan dukun toh Mbah. Saya tidak mengatakan apa-apa selain dukun. Iya. Saya bisa mengatakan bahasa dukun. Iya, bebas lah Mbak. Karena bagi saya itu baik dukun, ustaz ataupun kiai ataupun sesek itu semua hanya parapan ataupun panggilan. Sejatinya ada di dalam diri ya Pak. Iya. Oke lah kalau gitu Mbak, saya mohon pamit Mbak ya. Sama-sama Mas Karya. Iya. Aku minta maaf atas kasaran Mbak yang tadi hampir merasakan sedikit. Iya kan sih. Hilang kesabaran. Enggak apa-apa Mbak. Gitu juga saya minta maaf Mbak ya. Oke kalau gitu saya pamit Mbak ya. Iya. Oke. Oh ya satu lagi Mbak. Karena Mbak memang itu sebenarnya memang sering lihat YouTube saya. Ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya ada video ini dari tadi Mbak. Di dalam tas ini ada video Mbak. Nah ini nanti saya upload ya Mbak ya. Gak apa-apa ya Mbak ya. Gak apa-apa, berarti ini suatu teguran sama Mbak kalau misalnya Mbak menyalahgunakan keilmuan Mbak kepada hal yang salah, saya akan datang lagi. Insya Allah Mbah pun akan menyambut Mamas Karyo. Siap. Walaupun Mamas Karyo udah tahu Mbah mau ngasih apa tadi teguran, Mbah terima. Gak masalah. Yang penting intinya kita tetaplah di jalan yang diridhoi Allah. Oke Mbak, kalau gitu saya pamit Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Ya sama-sama. Oke, sekali lagi Mbak, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita pamit. Salam hormat sedang sejagat dari Stabat. Santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita. Saling belajar, ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus Mamas Karyo. Guru besar di PSS belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi. Insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini
sendang sejagatnya dari Stabat.